Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Mira Septiana dengan NPM 23170510062 dari kelas A. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai kode yang telah saya buat untuk menyelesaikan UAP responsi AI. Di sini berhubung NPM saya dengan akhiran 062, maka saya mendapatkan tema 1, yaitu diagnosa tingkat stres mahasiswa saat menghadapi tugas akhir. Deskripsi kasusnya ini. Kemudian perintahnya yaitu setiap mahasiswa wajib menyusun studi kasus berdasarkan tema yang ditentukan. Kriteria variabel input-output harus unik dan tidak boleh ada kemiripan antar mahasiswa dalam satu tema. Sistem yang dibuat harus menggabungkan fuzzy logic dan sistem pakar. Sistem wajib memiliki input manual dari user. Tambahkan visualisasi fungsi keanggotaan fuzzy untuk tiap variabel input-output. Pengerjaan dilakukan menggunakan Google Colab. Baik, di sini saya sudah membuat kodenya di Google Colab. Pertama-tama kita install library Scikit fuzzy. Ini untuk sistem fuzzy-nya nanti. Terus di sini ada visualisasi dari fungsi keanggotaan fuzzy. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang telah saya buat, yaitu diagnosa tingkat stres mahasiswa saat menghadapi tugas akhir. Itu mahasiswa tingkat akhir sering mengalami tekanan yang tinggi ketika menghadapi tugas akhir. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat stres, antara lain kurangnya waktu tidur, tingginya kecemasan atau kekhawatiran, banyaknya beban atau deadline tugas. Namun, penilaian stres ini bersifat subjektif dan tidak selalu bisa diklasifikasikan dengan logika tegas. Maka dari itu, digunakan sistem fuzzy logic untuk mengatasi ketidakpastian dan ketidaktegasan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, tujuan dari sistem ini yaitu membuat sistem berbasis fuzzy logic yang mampu mendiagnosa tingkat stres mahasiswa berdasarkan jam tidur, kekhawatiran, waktu tugas atau beban tugas yang mahasiswa hadapi. Lalu, sistem ini menghasilkan output berupa kategori stres, yaitu ringan, sedang, dan berat. Kemudian di sini ada input fuzzy, ada jam tidur, kekhawatiran, dan waktu tugas. Jam tidur ada kategori sedikit, cukup, banyak. Sedikit itu di rentang 0 sampai 4. Kemudian cukup itu di rentang 3 sampai 7. Kemudian banyak itu di rentang 6 sampai 10. Kemudian pada kekhawatiran itu ada kategori rendah, sedang, dan tinggi. Pada rendah rentang 0 sampai 5, sedang rentang 3 sampai 7, tinggi itu rentang 6 sampai 10. Kemudian ada waktu tugas atau beban tugas. Ada kategori sebentar, normal, lama. Sebentar itu ada di rentang 0 sampai 3, normal ada di rentang 2 sampai 7, lama ada di rentang 6 sampai 10. Kemudian stresnya ada kategori ringan, sedang, dan berat. Ringan ada di rentang 0 sampai 5, sedang ada di rentang 3 sampai 7, berat ada di rentang 6 sampai 10. Ini sebelumnya kita definisi variabel input-output, ada jam tidur, kekhawatiran, waktu tugas, stres. Kemudian di sini ada aturan fuzzy, merupakan rules, aturan-aturan dari fuzzy meliputi kalau jam tidur banyak, kekhawatiran rendah, waktu tugas normal, maka stresnya dikategorikan ringan. Kalau jam tidur cukup, kekhawatiran sedang, waktu tugas normal, gitu dikategorikan stres sedang. Begitupun selanjutnya sampai sini.
Kemudian sistem kontrol fuzzy. Set input, ini untuk biar kita bisa input manual sesuai dengan perintah di poin ke-5. Sistem wajib memiliki input manual dari user. Kemudian ini outputnya yang akan keluar nanti kalau setelah kita input jam tidur berapa, kekhawatiran berapa, waktu tugas berapa. Maka nanti akan muncul output stres, yaitu kalau kurang dari 4 kategorinya tingkat stres rendah, kalau kurang dari 7 tingkat stres sedang, kalau selain itu maka tingkat stres tinggi. Ini langsung aja kita coba. Kita ngikutin dari rule base fuzzy-nya. Yang pertama dulu, jam tidur banyak, kekhawatiran rendah, waktu tugas normal, maka kategorinya ringan. Kita lihat jam tidur banyak itu di rentang 6-10, kita ambil 8 misalnya. Kemudian kekhawatiran rendah kita ambil 0-5, kita ambil 2 misal. Waktu tugas normal itu kita ambil 5, kita 8-2-5. Kita lihat di sini durasi tidurnya 8, kekhawatiran 2, beban tugasnya normal atau 5. Maka hasil diagnosa tingkat stres mendapati 1,86 dari 10. Maka kategorinya tingkat stres rendah gitu. Nih kita coba lagi. Misal kita buktiin kalau yang outputnya stres berat, yaitu ini poin ketiga, jam tidur sedikit, kekhawatiran tinggi, waktu tugas lama sedikit. Sini kita ambil contoh 2, kekhawatiran tinggi, di sini kita ambil contoh 9. Kemudian waktu tugas lama itu kita ambil 9. Misal jam tidur 2, kekhawatiran 9, kemudian beban tugas atau waktu tugas itu lama 9. Maka di sini hasil diagnosa tingkat stres 8,44 dari 10. Maka tingkat stres tinggi. Sini bisa dicoba yang sedang, yang berat sampai sini sesuai rule base-nya. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.